Kali ini kita akan membahas tentang quarter life crisis. Jadi apa sih sebenarnya quarter life crisis ini? Ada beberapa ciri tentang quarter life crisis. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu. Ciri yang pertama, seorang dengan quarter life crisis ini melihat bahwa rumput tetangga lebih hijau. Maksudnya, rumput tetangga lebih hijau ini dimaknai sebagai sesuatu hal yang dimiliki orang lain itu lebih menarik atau dianggap menarik daripada apa yang kita miliki. Ciri yang kedua, orang yang mengalami quarter life crisis ini suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang seumuran. Misalkan kalian di usia 20-an lalu melihat seorang YouTuber di usia 20-an juga sudah banyak endorse. Mereka sudah bisa membeli mobil sendiri, sedangkan kalian merasa masih minta uang ke orang tua. Lalu ciri yang ketiga, seorang quarter life crisis ini sering mempertanyakan diri sendiri tentang keputusan yang diambil. Seperti, aku salah jurusan gak sih? Apakah kalau aku di jurusan ini bisa seperti dia? Kenapa sih aku melakukan hal-hal ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita sendiri itu sering muncul dalam fenomena quarter life crisis. Lalu, di ciri yang keempat, orang yang mengalami quarter life crisis ini khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan orang yang quarter life crisis itu bingung dengan tujuan. Seperti dia mempertanyakan apa yang dia lakukan benar atau enggak, jurusan yang dia ambil sesuai dengan passionnya atau tidak. Dan orang yang quarter life crisis itu rentan dengan stres maupun depresi. Jadi sebenarnya apa sih quarter life crisis? Berdasarkan ciri yang tadi, quarter life crisis ini adalah keadaan seseorang yang cenderung insecure atau merasa insecure terhadap apa yang akan terjadi, baik itu terkait dengan karir, finansial, bahkan asmara. Menurut Baltes dan kawan-kawan, dalam tulisannya berjudul Lifespan Theory in Developmental Psychology, dalam kumpulan tulisan yang ada dalam buku Handbook of Child Psychology, Baltes mengklasifikasikan bahwa perkembangan manusia itu ada 4. Tahapan perkembangan pertama itu anak-anak, kedua remaja, ketiga dewasa, dan yang terakhir adalah lansia. Life crisis adalah proses peralihan dari tahapan perkembangan manusia itu. Tapi bagaimana dengan quarter life crisis? Quarter life crisis berarti adalah life crisis yang terjadi di usia 20-an. Kenapa bisa demikian? Karena memang pada usia itu kita cukup banyak melewati keadaan dan fenomena dalam hidup kita. Padahal ketika kita melihat perkembangan tahap manusia, ada 4, anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa, dan dewasa ke lansia. Tapi kenapa hanya di usia 20-an quarter life crisis itu terjadi? Karena memang di usia 20-an itu kita belum cukup matang untuk mengambil sikap apa yang harus diambil. Sehingga sebelum kita punya ilmu yang matang, life crisis itu sudah menyerang. Berbeda ketika kita anak-anak masuk ke jenjang remaja, fenomena yang kita amati atau mungkin intelektual yang kita miliki itu masih sangat sederhana. Mungkin masalah terbesar bagi anak-anak yang menuju remaja adalah bagaimana mengerjakan soal ujian. Selain itu, mereka tidak berpikir, dalam arti mereka asik bermain. Tapi di usia 20-an, dari proses dia itu remaja menuju dewasa, manusia sudah mengalami banyak pengalaman hidup. Dari dia yang cuma bermain, belajar, bahkan
akan merencanakan bagaimana karir dia ke depan, bagaimana dia hidup ke depan, bagaimana dia akan menjalani keluarga di masa depan. Lalu bagaimana sih quarter life crisis jika dilihat dari perspektif agama? Tidak terkait dengan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kita harus meyakini dulu atau mensepakati terlebih dahulu bahwa agama yang kita maksud adalah dasar dari way of life. Percaya atau tidak, semua agama di dunia ini memberikan pengetahuan kepada umatnya untuk menjalani hidup. Bahkan penganut aliran kepercayaan sekalipun seperti animisme dan dinamisme juga mengajarkan pengikutnya untuk bagaimana menjalani hidup di dunia ini sebaik mungkin. Ada sebuah publikasi menarik dari Wen yang berjudul Religiosity and Death Anxiety. Dia mengatakan bahwa seorang individu dengan tingkat religiositas yang tinggi lebih tangguh saat mengalami kebimbangan atau mengalami keadaan yang sedang tertekan. Dengan kata lain, orang seperti ini mampu akan bertahan terhadap quarter life crisis. Oleh karena itu, seseorang dengan tingkat pemahaman agama yang baik akan membantu seseorang menghadapi life crisis itu, baik di usia 20-an maupun usia selanjutnya. Akan tetapi, penelitian dari Wen tersebut ada kontranya. Ada penelitian yang mengatakan bahwa agama atau religiositas itu hanya mengambil peran 3,4% dalam menghadapi life crisis. Sedangkan sekitar 97% lainnya itu ditolong oleh faktor lain seperti faktor pendidikan, faktor emosi, keadaan sosial, pengalaman, dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang sedang mengalami quarter life crisis, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dan keadaan. Kalian harus ingat bahwa life crisis itu terjadi pada siapapun, termasuk juga pada orang yang kamu idolakan atau kamu anggap sempurna, seperti artis misalnya, YouTuber, atau bahkan orang-orang yang joget-joget di TikTok. Sebagai seseorang yang punya keyakinan agama dalam hal ini, sekaligus punya orang yang kita sayangi, orang tua contohnya, atau pacar, ingatlah bahwa life crisis itu pasti akan berlalu. Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia. Yang harus kita lakukan adalah yakin pada diri sendiri bahwa kita mampu melewati quarter life crisis ini. Dan yakinlah bahwa apa yang kamu rasakan itu juga pernah dirasakan, sedang dirasakan, atau bahkan akan dirasakan oleh orang lain. Kenapa? Karena life crisis adalah fenomena psikologis yang hampir terjadi oleh semua umat manusia di bumi. Kalian harus yakin. Semangat!